Menangkap ikan dengan jala, bukit tinggi jalan berongga. Semoga kerja kita mendapatkan pahala, baik di dunia dan akhirat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Jadi teman-teman, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku lagi ya. Seperti biasa, semoga kalian gak bosan dan semoga kalian tuh selalu enjoy. Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya, kalau aku itu mau pergi ke acara ulang tahun. Jadi ini tuh aku mau pergi ke acara ulang tahun itu ya. Ini aku lagi siap-siap, anak-anak juga udah aku dandanin. Anak-anak itu agak rada lemes mukanya karena mereka itu baru bangun tidur teman-teman. Jadi ini tuh udah jam 2 gitu. Jadi anak-anak bangun tidur. Karena tadi kan anak-anak sebelum tidur itu udah mandi. Jadi aku gak mandiin lagi, aku cuman gantiin baju, terus aku sisirin rambutnya. Itu tadi juga ada kakak ipar aku, dia itu tuh mau bantuin buat makein sepatu anak-anak, tapi anak-anak itu malah kabur teman-teman. Padahal biasanya juga mereka itu mau ya sama ibunya, tapi ini tuh nggak tahu kenapa dia itu nggak mau gitu ya. Lagi kumat gitu ya teman-teman, mungkin karena bangun tidur jadi agak rada-rada nggak mood gitu. Nah aku tuh kayak gini aja ya teman-teman, pergi acara ulang tahunnya, toh juga ini acara ulang tahun anak-anak. Dan di sini nanti tuh aku nggak ada ya teman-teman untuk masukin video pas di acara ulang tahunnya, tapi aku masukin aja sedikit foto-foto. Nah ini aku juga ketemu tadi sama Ibu Dirga, karena kan Ibu Dirga itu tetanggaan sama aku ya. Dia tuh juga punya channel YouTube. Jangan lupa ya untuk kalian cek juga channel YouTube Ibu Dirga. Di sini tuh aku foto-foto sedikit aja karena berasa riuh dan juga agak gerah gitu. Nah teman-teman, setelah pulang aku itu dari acara ulang tahun tadi, aku itu lanjut buat beraktivitas lagi di rumah. Ya Allah, kerjaan itu nggak ada habisnya. Di sini tuh aku mau apa ya? Mau apa? Di sini aku mau ngisi air galon karena memang air minum itu tadi udah habis maksudnya, dan nggak sempat buat aku isi. Makanya di sini aku mau isi aja dulu supaya nanti pas mau minum itu enak gitu ya teman-teman. Nggak perlu ngambil-ngambil dari kukusan atau dari dandang ini lagi, tinggal ngambil dari dispenser gitu ya. Kalau mau pergi-pergi ke acara-acara kayak gitu tuh sebenarnya itu ribet ya teman-teman, apalagi punya anak kembar gitu ya, ribet ngurusin merekanya, belum lagi ribet kita dandannya gitu ya. Nah teman-teman, di sini aku langsung naikin aja untuk galonnya itu ke atas dispenser, dan aku seimbangkan aja, maksudnya aku sesuaikan aja itu dispensernya supaya bisa gitu ya muat dimasukin untuk dispensernya itu dan nggak goyang-goyang. Nah teman-teman, tadi itu sebenarnya setelah aku selesai ngisi air galon itu tuh aku diajak sama kakak ipar aku buat nengokin voli. Jadi kami tuh pergi nonton voli itu jalan kaki rame-rame. Jadi si anak aku tuh satu digendong sama kakak ipar aku, satunya aku bawa gitu. Jadi kami pergi nonton rame-rame gitu. Tapi kami tuh nggak lama teman-teman, karena memang acaranya itu tadi nggak terlalu lama, 3 set itu langsung kelar gitu ya. Kadang tuh biasanya mau 4 sampai 5 set baru kelar, tapi tadi 3 set udah kelar, jadi selesainya itu lebih awal. Dan Pak suami tadi itu pulang kerja, dia itu langsung pergi mancing teman-teman. Jadi di sini tuh aku masaknya udah habis maghrib, cuman nggak apa-apa lah ya, toh juga Pak suami nggak di rumah. Tadi juga Pak suami juga udah makan sebelum dia pergi mancing. Itu tuh ada sate dari tempat aku ulang tahun tadi. Jadi Pak suami makan sate aja, dan di sini aku baru mau masak. Nah teman-teman, ini tuh aku masak ada singkong. Jadi aku mau bikin sambal keripik singkong lagi. Aku mau campur sama ikan teri. Udah kangen gitu ya teman-teman, karena memang keripik singkong dicampur sama ikan teri itu rasanya itu bener-bener endulita banget. Pokoknya rasanya itu sungguh-sungguh maknyos. Oh ya teman-temanku semuanya, aku mau nanya dong sama kalian, ada nggak sih yang pernah ngalamin kalau misalnya kalian itu tuh kayak di bagian pipi tapi di dalamnya itu tuh luka, tapi itu tuh lama banget sembuhnya. Kalian itu kalau misalnya ada, itu obatnya apa dan bagaimana cara kalian tuh mengatasinya? Boleh untuk kalian kasih tahu di kolom komentar ya. Karena aku tuh sekarang lagi ngalamin itu teman-teman, udah 1 mingguan lebih, bahkan udah hampir 2 minggu. Ini tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Jadinya pas mau makan aku tuh agak rada susah karena dia tuh sakit teman-teman. Aku udah berkumur-kumur menggunakan air garam, tapi tetap aja itu tuh masih sakit. Aku juga udah kasih obat panas dalam, nggak juga sembuh gitu teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener bingung gitu ya mau dikasih obat apa. Kalau mungkin kalian tuh pernah ngalamin, boleh untuk kalian sharing-sharing ya.
Oke deh teman-teman, ini ikan terinya udah mateng ya, karena tadi aku udah rebus. Maksudnya udah goreng ikan terinya dan juga ikan terinya tuh udah mateng. Di sini aku tuh lanjut untuk numisin si sambelnya, si cabenya. Tadi cabenya ini juga udah aku rebus ya teman-teman ya, seperti biasalah aku rebus dulu kalau untuk cabe ini, baru aku blender gitu ya, dan aku blender itu menggunakan minyak supaya dia itu nggak bau langu banget. Nah teman-teman, ini tuh udah mateng ya untuk si cabenya. Langsung aku matiin apinya dan aku tuh mau dinginkan dulu untuk cabenya tuh, sambelnya itu sebentar. Nanti kalau misalnya udah dingin baru deh aku cemplungin untuk keripik singkongnya, supaya keripik singkongnya itu tetap garing gitu ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut aja buat beres-beres dan bersih-bersih, dan aku juga mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng. Serta jika berkenan boleh untuk kalian share juga. Dan jangan lupa ya untuk kasih like dan komentar yang positif yang membangun. Dan juga kalau misalnya ada kritik dan saran juga boleh ya kalian tulis di kolom komentar aku. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu nyemangatin aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Nah teman-teman, di sini tuh aku hampir kelar untuk sapu menyapunya. Jadi aku tuh mau lanjut beraktivitas yang lain lah pokoknya ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kerjaan aku tuh lumayan banyak karena sok-sokan banyak acara gitu ya tadi sore. Nah di sini untuk sambelnya udah dingin, jadi aku mau cemplungin dulu ini. Aku mau kelarin dulu urusan sambal-sambalan aku ini supaya lebih lega gitu ya buat beraktivitas yang lainnya. Siapa nih di antara kalian yang suka sama sambal keripik singkong dicampur sama ikan teri? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena memang ini tuh bener-bener enak ya, rasanya itu sungguh-sungguh maknyos dan menggugah selera banget deh pokoknya. Tapi jangan sering-sering gitu. Kalau sering-sering juga kayak ngerasa bosen kan. Tapi kalau misalnya sesekali ini rasanya itu bener-bener enak banget. Jarang banget ya teman-teman aku tuh masak di malam hari kayak gini, cuman karena keadaan dan juga karena banyaknya acara-acara jadinya aku tuh masak di malam hari. Cuman nggak apa-apa, ini juga nggak terlalu capek karena kan menunya juga cuman simple aja. Nah ini dia nih teman-teman sambal kami atau menu kami hari ini, sambal keripik singkong dicampur sama teri. Kalau anak-anak mereka itu makan sate ya, karena tadi tuh ada sate dapat dari tempat acara ulang tahun. Alhamdulillah, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah lanjut nih teman-teman, aku juga mau ngelipatin pakaian. Ini tuh pakaian udah 3-4 hari ya teman-teman gak aku lipat. Masya Allah ini tuh banyak banget. Jadi di sini tuh aku pilih-pilih dulu pakaian yang besar-besar, pakaian aku, pak suami, dan juga pokoknya pakaian-pakaian yang besar. Jadi pakaian anak-anak yang kecil-kecil itu tuh aku tinggalin dulu, aku lipat itu besok, aku cicil-cicil lah ya teman-teman. Karena memang akhir-akhir ini tuh aku itu agak mager buat ngelipat pakaian, makanya bisa numpuk kayak gini gitu ya teman-teman ya. Kalian jangan tiru ya teman-teman, aku itu yang mager sampai pakaian aku numpuk sebanyak ini. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman kalau sesekali mager gitu kan. Kadang kan kita nggak bisa maksain diri kita dan mood kita ya. Kadang kan kita mager juga. Jadi kalau aku sih di saat aku itu lagi mager ya udah nggak apa-apa, aku itu istirahat aja dulu. Tapi ya gini teman-teman, resikonya jadinya pakaian itu numpuk sebanyak ini. Oh ya teman-teman semuanya, aku itu udah pernah ditanyain gitu sama salah satu temen aku. Dia itu nanya ke aku via DM, katanya itu Bunda Twin itu orangnya tuh kayaknya nggak pernah down gitu ya. Siapa bilang teman-teman aku itu nggak pernah down? Namanya juga kita terjun ke dunia seperti ini, pastinya kita itu bakalan merasa down. Pasti ada ya fase-fase kita itu merasa down gitu ya. Aku juga terkadang merasa down teman-teman, cuman aku tuh tidak pernah memperlihatkan aku itu down. Karena kalau misalnya aku memperlihatkan aku down ke kalian, otomatis nanti kalian tuh juga ikutan down. Jadi aku selalu berusaha untuk nyemangatin kalian dan juga nyemangatin diri aku.
Terkadang itu aku merasa down di saat viewers itu turun gitu. Terkadang aku tuh bingung teman-teman, kenapa sih viewers aku turun? Salah video aku ini di mana gitu ya? Apakah mungkin video aku ini membosankan gitu? Cuman aku tuh mikir gini lagi, ya udahlah, kalau misalnya ada orang yang menganggap video aku ini membosankan, nggak apa-apa. Tapi aku yakin tetap akan ada orang yang tidak bosan dengan video aku. Karena kan aktivitas aku ya aktivitas ibu rumah tangga, dan aktivitas ibu rumah tangga itu ya seputaran ini aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang bosan dengan video kita ya tidak masalah, karena kan kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk suka dengan video kita gitu. Palingan aku itu teman-teman kalau udah kayak merasa down karena viewers yang turun, biasanya itu aku perbanyak berpositif thinking. Paling aku bilang kayak gini, mungkin mereka itu lagi pada sibuk, mungkin nanti mereka mampirnya gitu ya. Jadinya aku tuh nggak ingin membiarkan rasa down aku dan juga rasa nggak semangat aku itu benar-benar menguasai diri aku. Aku tuh benar-benar berusaha untuk melawannya agar aku itu nggak terlalu lama down, karena kalau misalnya aku down terlalu lama, aku itu akan menyesal nanti karena aku nggak punya video gitu teman-teman. Jadi aku itu merasa kalau misalnya aku itu down, aku tuh mager-mageran, aku nggak punya stok, itu aku bakalan nyesel. Dan aku tuh merasa, kenapa sih kamu ini tuh cepet banget down kayak gitu ya. Jadi aku tuh bilang ke diri aku, kalau misalnya udah terjun ke yang namanya dunia sosial media harus kuat mental dan jangan mudah down. Apalagi kita itu down hanya mendengarkan omongan orang yang tidak penting, itu tuh enggak banget ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang ngomong yang enggak tentang kita, itu abaikan saja teman-teman, karena memang itulah resiko kita terjun ke dunia sosial media. Pasti banyak banget orang yang enggak suka, dan juga kita harus yakin pasti tetap akan ada orang yang suka gitu ya. Jadi tetap berpositif thinking dan selalu tanamkan positive thinking itu di dalam hati dan pikiran kita, agar kita tidak terlalu merasa drop di saat kita itu lagi ada di fase down. Oke deh teman-teman, ini aku udah kelar buat lipat melipat pakaian. Di sini aku lanjut aja buat susunin pakaian aku ke dalam lemari. Pas aku nyusun pakaian Pak suami ke dalam lemari, aku nggak rekod ya teman-teman, karena di kamar itu pencahayaannya itu kurang bagus, dan juga Pak suami itu nggak suka katanya kalau misalnya di bagian hal-hal pribadi dia itu tuh direkod. Jadi ya udah, makanya aku nggak pernah banget rekod pas aku itu lagi ngeberesin pakaian Pak suami ke dalam lemari gitu ya. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video keseharian aku hari ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kalian bisa selalu terinspirasi, terhibur, dan juga termotivasi. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 dan jam 5 sore. Oke deh teman-teman, aku akhiri aja ya video aku sampai di detik ini, sampai sekarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.